Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdul Mustajib tentunya di Top Just TV. Kali ini saya kedatangan tamu ini sahabat Top Just TV, yaitu speaker Asatron yang kerusakannya adalah bagian power amplinya rusak konslet ya. Jadi untuk adaptornya, indikatornya berkedip-kedip seperti itu. Nah, yang rusak bagian mana dan yang harus kita ganti adalah bagian yang tadi saya tunjuk, yaitu bagian IC yang ada pada mainboard utama power ampli. Nah, bisa dilihat power ampli portable zaman sekarang itu sudah menggunakan chip. Jadi modelnya pakai chip kecil seperti itu. Nah, jadi untuk mencari chip ini cukup agak sulit ya sebenarnya. Kita perlu ke toko elektronik dan juga pesan. Nah, langkah-langkah sebelum penggantian, karena di sini timah solder masih belepotan, kita perlu membersihkan dan mengganti dengan timah yang baru. Ini antara power ampli yang bagian speaker low mid, nah, dan juga IC bagian high ini kita bersihkan untuk sisa-sisa T0 yang terdapat pada mainboard ini. Nah, untuk penggantian ini cukup mudah sebenarnya, cukup mudah dan cukup gampang, asal sahabat semuanya pernah ataupun juga berpengalaman di bidang elektronik, terutama di bidang soldering, karena untuk menyolder kita perlu hati-hati dan tidak boleh tergabung antara satu pin dengan pin yang lain. Jadi nanti akan konslet akibatnya seperti itu sahabat Top Just TV. Nah, oke, di sini masih berupaya untuk membersihkan bagian dari IC yang akan kita ganti, karena IC utamanya ini konslet. Jadi saya perlu mengganti dengan mengganti dengan yang baru seperti itu ya sahabat Top Just TV gitu. Nah, ini sedang masuk proses pemasangan IC. IC-nya cukup kecil, tapi untuk mencari IC ini cukup susah. Kita perlu teliti. Nah, ini posisi menggunakan blower untuk memasang IC chipset. Nah, di sini tertulis di regulator ini tertulis 20 watt. Untuk perangkat ini tertulis 20 watt per satu IC. Nah, jadi yang 20 watt yang satu untuk low mid dan speaker yang satu, IC yang satu itu untuk high-nya. Seperti itu cara kerjanya. Jadi low mid dan high itu dipisah begitu ya. Jadi tidak untuk stereo tapi untuk dua. Nah, sebenarnya ini stereo, cuma di sistemnya kan dua way, yang satu untuk high-nya beserta filternya yang untuk high, dan yang satu untuk low mid seperti itu. Jadi di sini proses blower secara pelan-pelan dan juga hati-hati. Ini proses bloweringnya. Nah, jadi untuk melindungi konektor saya gunakan plat. Saya gunakan plat untuk menjaga agar tidak short, agar tidak meleleh gitu. Nah, dan yang ini adalah proses pematrian lebih lanjut agar koneksinya lebih bagus, lebih presisi. Koneksinya seperti ini, kita soldering menggunakan timah solder yang kecil seperti ini, pelan-pelan. Oke, seperti ini pelan-pelan untuk penggantiannya. Yang penting bisa selesai begitu ya sahabat Top Just TV, jangan sampai tidak selesai gitu. Oke, pelan-pelan.
Oke, kita solder pin-pinnya dengan teliti, hati-hati. Seperti ini. Ya. Oke, hampir selesai. Nah, setelah pemasangan kita lakukan instalasi kembali di speaker boxnya seperti ini ya sahabat Topjust TV. Instalasi di speaker boxnya seperti ini untuk caranya instalasi di speaker box. Nah, sudah hampir selesai. Pelan-pelan, yang penting kita bisa sambil teliti. Ya, supaya tidak terjadi masalah, kita harus teliti, jangan sampai kita keliru untuk posisi instalasi. Oke, saatnya testing. Ini sahabat Topjust TV, kita tes. Sudah nyala, alhamdulillah. Sudah. Sudah hampir selesai seperti ini. Jadi sahabat Topjust TV, untuk sekarang kita akan coba testing sahabat Topjust TV. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita cobanya radio FM aja supaya tidak kena hak cipta, untuk menghindari aja sahabat Topjust TV. Nah, ini sudah berbunyi untuk radionya, mantap, bisa didengarkan suaranya seperti ini. Oke. Suaranya jernih lumayan dan sudah bisa dikembalikan ke yang punya. Nah, oke, sudah nyala. Terima kasih buat sahabat semuanya yang nyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.